Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jemaah di saja yang berada, marilah kita sama-sama untuk mudzakarah mengingat-ingat ilmu yang telah terdahulu. Mudah-mudahan kita selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe, komen dan like. Cinta majelis yang tak direstui. Sufyan aktivis sebuah majelis salawat. Namun kegembiraan dia untuk menghadiri majelis salawat sering mendapat hambatan, terutama dari orang tuanya yang melarang dia untuk hadir majelis yang diadakan saat malam hari. Alasannya karena acara tersebut seringkali selesai sampai larut malam. Pertanyaan: bolehkah Kang Sufyan tetap berangkat? Dan apakah dibenarkan tindakan orang tua melarang anaknya sebagaimana di atas? Jawabannya, tidak diperbolehkan dan tindakan orang tua bisa dibenarkan. Jadi jawabannya tidak diperbolehkan. Yang ke majelis tadi. Dan tindakan orang tua bisa dibenarkan. Referensinya ambilannya Is'adatul Rafiq dan Asna Muttalib. Kaya. Dikisahkan pada suatu saat pada seorang syekh yang mempunyai kedudukan dan kemuliaan. Ia hendak pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah. Sayang, ibunya tidak merestui, namun dia tetap bersikeras berangkat dan tidak memperdulikan restu dari ibunya. Lantas sang ibu berdoa, "Wahai Tuhanku, berikanlah dia hukuman." Singkat cerita, sang syekh tiba di Madinah pada malam hari dan ia langsung memasuki masjid. Kebetulan pada malam itu ada seorang maling yang memasuki salah satu rumah penduduk Madinah. Namun keberadaan maling tersebut diketahui pemilik rumah. Si maling pun melarikan diri dan bersembunyi di salah satu sudut masjid. Dikita para penduduk mengejarnya sampai masjid, mereka melihat seseorang yang sedang salat dan langsung menangkapnya. Dan di hadapan para raja tersebut setempat, sang raja pun memerintahkan agar orang tersebut dipotong kedua kaki dan tangannya serta mengeluarkan kedua matanya. Setelah itu para penduduk mengiringinya mengelilingi pasar seraya berteriak, "Inilah hukuman pencuri." Maling tersebut yang ternyata adalah sang syekh tadi berkata, "Janganlah kalian mengatakan demikian, melainkan katakanlah inilah hukuman orang yang pergi ke Mekah tanpa restu orang tuanya." Ketika penduduk sadar bahwa sang diiringi merupakan seorang syekh yang mulia, mereka meminta maaf dan mengantarkannya beliau ke rumahnya. Sebelum sang syekh sampai, ibunya terlebih dahulu berdoa, "Ya Allah, kalau Engkau telah menghukumnya, maka kembalikanlah ia kepadaku hingga aku bisa melihatnya." Setelah sang ibu bertemu kembali dengan anaknya dalam keadaan yang mengenaskan, akhirnya ia berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, kalau keadaannya demikian, maka cabutlah nyawaku dan nyawanya." Dan mereka berdua akhirnya meninggal seketika. Ambil kitabnya Durratun Nasihin, Syekh Utsman bin Hasan Ahmad Asy-Syakir. Itulah cerita orang yang tidak berizin keluar rumah tanpa sepertujuan orang tuanya. Meskipun perbuatan itu baik,
bermajelis misalnya, tapi orang tuanya melarang, jangan tulak, kata orang tuanya, maka turutilah perkataan orang tua, jangan membantah. Kalau membantah nanti kita dapat kualat daripada doa kuitan itu. Mungkin sampai sini saja yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.